jam tangan itu dipotong jadi 3. Iya, ya kan? Iya. Tapi ada kejadian menarik di mana selama pengangkatan itu kita punya waktu dalam waktu 3 hari, tapi selama 3 hari itu nggak bisa angkat strukturnya. Ada kejadian dari mulai mobil itu traktor itunya kerennya itu nggak jalan, mati. Setelah jalan bisa, pas ngangkut tiba-tiba bengkok kerennya, kan lucu. Tapi ada hal-hal yang di luar nalar kita nih, segala macem. Bahkan itu saksinya semua banyak, nggak cuma kita doang sebagai peneliti, kita juga menyaksikan itu gitu loh. Banyak kejanggalan, tapi ya setelah kita adain acara doa bersama lancar tuh besok malamnya. Itu hal-hal kayak gitu dalam kajian arkeologi banyak ya gitu. Ke bawah kedalaman 2,5 itu ketemu struktur rapi banget, tolak semua batanya. Itu kita semua nggak ada yang tahu. Bahkan sekalipun waktu itu ahli datang, banyak yang berspekulasi, kita nggak tahu itu apa tuh, karena cukup besar dengan panjang 2 meter, lebar 2 meter, tapi panjangnya ya sepanjang kotak kita aja. Dia masih berlanjut. Iya, 4x4. Yang tampak ya yang digali di situ. Banyak spekulasi, ada yang bilang dinding Newport, ada yang bilang tempat persembunyian, ada yang bilang pedestrian. Itu kan asumsi semua, karena itu masih di lapangan tuh, belum bisa valid. Nah, akhirnya kita buat laporan, kita masih mempertanyakan, barulah terjawab di tahun 2021 akhir. Mungkin itu ini, tapi mungkin ya karena kan kita kan belum kita nggak pinter-pinter amat untuk bisa melakukan justifikasi. Iya, karena dulu kita masih newbie ya. Benar. Itu bukan dilakukan oleh orang Belanda sepertinya gitu, karena kan sebenarnya kanalisasi udah ada. Maksudnya itu kan sebagai pengetahuan lokal juga kan. Tarumanegara juga melakukan itu gitu, yang jauh lebih tua gitu, melakukan sodetan-sodetan dari sungai utama itu udah menjadi maksudnya udah menjadi pengetahuan tersendiri gitu bagi orang lokal kita gitu. Halo, selamat datang di Bawah Payung. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu ada 2 orang pemuda. Bisa diperkenalkan siapa sih yang kita undang hari ini? Saya Argi Rafat. Saya Leonel Faiz. Jadi kedua narasumber kita ini merupakan alumni dari arkeologi FIBUI. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membagi pengalaman mereka tentang ekskavasi yang ada saat pembangunan MRT sesi kedua. Untuk backgroundnya, jadi pembangunan MRT pada fase 2 kali ini ternyata arkeolog itu turut andil dalam pembangunan MRT fase 2 tersebut. Ya, bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Gimana? Kalau menurut dari pengalaman kedua abang-abang ini, kenapa sih arkeolog itu bisa ikut andil gitu ke dalam pembangunan MRT itu? Sekarang? Iya. Jadi awalnya itu dilakukan pada tahun 2018. Itu langsung di bawah MRT ya. Itu untuk studi kelayakan pengecekan potensi keperbakalaan yang ada di calon stasiun MRT. Itu masih belum ada subkon dalam arti kayak adikarya atau kontraktor kayak gitu lah. Itu belum ada, jadi langsung dibawa MRT. Itu dimulai tahun 2018. Lalu temuannya hanya sekedar ya kotak gali 2x2, 4x4 gitu, tergantung titik lokasi yang akan dijadikan pintu masuk entrance stasiun MRT kota. Lalu berlanjutlah tahun 2019 itu masuk di kontraktor Adikarya, di bawah Adikarya. Itu penggalian Monas, waktu itu Mas Faiz belum ikut. Jadi saya timnya itu bersama Irsyad, sekarang jadi seorang kaprodi Unja, terus Adit, ya semuanya alumni UI, Rafael, kita semua anak-anak UI. Waktu itu langsung di bawah Mas Oteng atau Pak Yunus dan Prof Cecep sama almarhum Pamun dan Cito. Jadi kita langsung di bawah mereka. Kita belajar banyak lah dari mereka itu.
dalam penggalian kota. Itu adalah salah satu pengalaman kali pertama di tahun 2019 itu penggalian kota yang benar-benar nggak cuma sama arkeolog kita. Jadi kita berdampingan dengan teknik sipil, ya kan, dimana kita belajar namanya keselamatan ya, dalam bekerja. Nah itu kita pelajaran dari awal situ. Nah baru selanjutnya setelah fase 2A CP201 itu Monas, baru yang 203 ini barulah masuk tim baru lagi. Jadi setiap penggalian selesai ada tim baru yang di 203 ini. Untuk tim pertama saya, Faiz dan Erik, kita bertiga angkatan 2016 Arkeo. Tetap ketuanya Pak Yunus dan koordinatornya Prof. Cecep. Jadi di situ kita udah benar-benar bekerja ya, udah benar-benar bukan lagi didampingi lagi kayak dulu. Jadi kalau bisa dibilang kita bisa sampai tahap yang seperti ini kita dulu dampingi juga sama beliau-beliau ini. Jadi sifatnya bukan research ya, tapi rescue, penyelamatan. Nah, gimana Mas Faiz pas masuk MRT 203? Ya, waktu 2018 sebenarnya sebelum waktu masih di bawah penunjukan MRT langsung, waktu tes studi kelayakan kita tes fit, sebenarnya saya ikut 2018 ya. Cuman waktu di Monas 2019 saya skip karena ada penggalian di tempat lain yang memang mengharuskan kita itu di split, kita bagi ya. Jadi ada yang di MRT, ada yang kebetulan waktu itu ada kegiatan ekskavasi di kampung akuarium. Jadi kita timnya dipisah. Sebenarnya dengan leader yang sama juga gitu, dipisah. Saya nggak ikut lah intinya yang bagian di MRT yang ada di Monas. Tapi yang sebelumnya saya ikut nih yang 2018 bersama Argi, ada Irsyad juga. Betul apa yang tadi disampaikan, kita menggali beberapa titik-titik yang diperkirakan bakal menjadi calon pintu masuk entrance, karena kan entrance itu kan dia dari atas permukaan. Karena itu keretanya di bawah tanah kan harus nyari titik-titik mana potensial yang bisa dijadikan gate lah ya keluar masuknya itu, tanpa harus misal merusak struktur, karena kan kita tahu wilayah dari Weltevreden sampai ke Kota Tua banyak sekali rahasia yang terpendam di dalam tanah kan. Nah, kita masih belum tahu apa aja yang ada di situ, makanya perlu studi kelayakan. Jangan sampai nanti misal waktu terjadi pembangunan sudah berlangsung gitu kan, banyak harta karun istilahnya kan, sisa-sisa masa lalu yang akhirnya rusak begitu saja tanpa ada perekaman yang baik lah. Meskipun ini juga penelitiannya sifatnya kan penyelamatan juga kan, meskipun objek itu pada nantinya mungkin juga akan dibongkar, diangkat, atau maksudnya intinya keluar dari konteksnya, tapi setidaknya kita udah melakukan preserve by record. Jadi data itu kita amankan gitu kan, seenggaknya kita tahu bagaimana data-data tersebut gitu loh, waktu dia masih intact di dalam tanah atau matriksnya itu sendiri gitu. 2019 ya, 2019 saya nggak ikut. Betul di situ tadi yang disampaikan Mas Argi, kita di situ sudah ini ya, intinya kita diajarkan bagaimana kita bekerja riset bersama dengan tidak hanya arkeologi tapi dengan teknik sipil. Kita diajari bagaimana kita melakukan kegiatan itu dengan apa namanya, dengan standar safety yang telah ditetapkan, K3 keselamatan apa namanya, K3 itulah ya keselamatan kerja itu gitu di situ. Karena ya penggaliannya itu nggak seperti yang pada umumnya mungkin 1 meter, 2 meter itu, karena sampai ke dalam banget dan cakupannya luas gitu. Dan tidak hanya menggunakan alat manual, tapi pakai alat-alat berat juga masuk di situ. Setidaknya kan harus ada standar-standar tertentu SOP-nya kan. Nah di situ kita mulai belajar, kita koordinasi dengan orang-orang teknik sipil, orang-orang K3 gitu. Dan waktunya juga nggak sebentar karena masalah biaya dan waktu. Ya itu. Semakin lama biaya semakin membengkak. Jadi memang yang rescue ini harus bisa mengambil keputusan di lapangan. Tuh beratnya. Lalu 2021 ya kita yang mulai di depan Mandiri tahun ini. Ya, tapi 2020 masih ada pemotongan jam Tamrin, tau gak? Oh iya. Tamrin, yang di tengah Sudirman tau gak jam tuh? Itu kan sudah ODCB ya, ODCB itu cagar budaya lah.
Nah itu kita juga ikut dalam penanganan tersebut. Jadi jam tangan itu dipotong jadi 3. Iya, ya kan. Iya. Tapi ada kejadian menarik di mana selama pengangkatan itu kita punya waktu dalam waktu 3 hari, tapi selama 3 hari itu nggak bisa angkat strukturnya. Ada kejadian dari mulai mobil itu traktor itunya Keren. kerennya itu nggak jalan, mati. Setelah jalan bisa, pas ngangkut tiba-tiba bengkok kerennya, kan lucu. Jadi kan biasanya sebelum Iya. sebelum eksekusi pasti ada tim dari Hmm. tim OCK lah ya, inspeksi ngecek nih apa namanya Semua, sih, ya, kesiapan semuanya, peralatan segala macam. Sore oke gitu kan, dikasih lampu hijau, malam ngangkat. Tapi ternyata pas malam ada kendala-kendala yang Iya, di luar dan kita nggak tahu lah. iya itu di luar kendala. Akhirnya kita ketunda. Ya pokoknya kita nggak bisa, padahal itu perhitungan mereka tadi kan udah mateng gitu ya, tapi ada hal-hal yang di luar nalar kita nih segala macem. Bahkan itu saksinya semua banyak, nggak cuma kita doang sebagai peneliti, kita juga menyaksikan itu gitu loh. Banyak kejanggalan, tapi ya setelah kita adain acara doa bersama lancar tuh besok malamnya. Nah, itu hal-hal kayak gitu dalam kajian arkeologi banyak ya gitu. Sifatnya apa namanya? Apa? Sudo. Pseudo arkeologi. Jadi emang jalur MRT ini maksud gue ini emang seluruhnya itu kawasan cagar budaya atau gimana? Terus pas saat penggeledahannya itu data apa saja sih yang ditemuin? Apa gitu yang direview? Jadi jalurnya itu kita pakai CP ya, CP201 itu Monas. HI Monas, bulan HI Monas, tapi yang dikaji untuk daerah tua itu kan Monas ya. Tapi kan HI sebenarnya iya, Iya, cuman kan yang tapi kan tugu itu iya, kan, tugu itu Tamrin. Ya, Yang itu Tamrin. jadi dari situ dibuat tanah nggak terlalu banyak kan. Lalu CP202 itu Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, 3 stasiun tuh. Lalu kota lagi 203 itu Glodok sama Kota, stasiun Kota Tua itu. Dan paling panjang itu Kota Tua, panjangnya 425 meter itu. Nanti yang digali opening itu memang di 202 sama 203. Tapi untuk temuan yang paling spektakuler itu di 203. Dan itu ribuan temuannya, bukan cuma satu. Jadi temuannya ya banyak lah yang kalau di media kan hanya sebagian ya. Tapi kalau kita sebagai saksinya yang di lapangan yang menangani setiap hari selama kurang lebih 4 tahun. 2021 sampai sekarang Ya 4 tahun. Sekarang Kurang lebih 4 tahunan kurang lebih 3 tahun 4 tahun lebih lah kita. 3 tahun 4 tahun. Untuk menangani itu. Jadi memang apa yang kita lihat yang ada di media itu beda gitu. Tapi informasi yang sampai ke publik juga kaget kan lihat ada temuan seperti itu. Bahkan kita pun sendiri juga nggak nyangka ya kalau ada temuan sebesar itu gitu. Nah, dari temuannya ini kan itu ada banyak loh beberapa temuannya itu. Nah, tapi katanya itu ada jalur tram ya yang ditemuinnya ya, dalam penggaliannya itu. ya sebenarnya kan memang wilayah situ dulunya kan emang jalur tram ya, udah jelas gitu kan. Maksudnya tanpa kita tahu temuan itu sebenarnya arkeologi Belanda udah sama peta gitu kan sudah menggambarkan kalau daerah kota mana wilayah kota nih Jalan Pintu Besar Selatan kan stasiunnya paling utara kan di Amsterdam Port ya. Ya. Nah itu makanya Sampai Harmoni lah sampai Gajah Mada. Harmoni itu sebenarnya itu udah jalur tram gitu di peta-peta di foto-foto lama itu udah ada gitu, di situ jalur tram kan itu rangkaiannya kan sampai ke Kampung Melayu ya, belok ke Senen, Gunung Sari dengan macam-macam percabangan lah di sekitar situ. Itu memang udah raya gitu kan, banyak sekali percabangan jalur tram gitu ya. Memang ya setelah di expose di bawah paling dangkal 20 cm ya, sampai 1 meter ya, ada gitu jalannya itu tram gitu, double track kan, double track. Double track ini nggak orang nggak kata pakai beton, jadi ada yang pakai kayu, ada yang pakai besi atau baja, bukan besi, baja lah ya, baja bukan besi, baja. Jadi baja ya. Kalau yang di awal kita tahu kan tram kan cuma relnya doang, rel doang. Nah ketika kita dalam penggalian kita bertahu relnya itu produksi Bokum tahun 1931, sedangkan bantalan rel bajanya itu dari Kruk
Krupp 1921 Iya. tuh. Jadi kita baru tahu apa namanya asal muasalnya. Lalu teknik yang paling keren itu temuan harmoni karena dia ada wesel perpindahan jalur itu. Tuh baru kita lihat mekanismenya tram itu bekerja gimana gitu. Jadi jelas, jadi komponen-komponen itu banyak banget ternyata. Dan nah, yang tram itu sebenarnya itu kan batang relnya kan 1931 sama Kruppnya kan 1921 Iya. ya, apa bantalannya Iya. bantalannya. Bantalannya Tapi kan sebenarnya itu kan yang terbaru kan. Terbaru. Sedangkan tram itu kan sudah ada sejak 1869. iya Nah, itu kan berarti kan udah mengalami pergantian. Jadi ada terus iya, sisa yang kita temukan itu ya sebenarnya sisa yang Terakhir. itu terakhir. jadi fase terakhir mereka tram itu. Jadi pasti itu proyek yang cukup besar. Memang dokumentasinya hanya sebagian, kita cuma 6 dokumentasi lama di tahun ya sekitar 1920-an. Itu memang lagi diperbaikan. Ya. Jadi benar-benar satu jalan Gajah Mada sekarang nih kalau ada Harmoni BTN itu ditutup. Digali Iya, besar-besar. iya. Ya kalau bilang sama aja kayak mau gali MRT ya. Iya. Ada dokumentasi itu yang Dokumentasinya ada. memperlihatkan. Jadi tadi kan sempat dimention ya kalau tram jalurnya itu dari baja ya. Iya, Iya, batangnya baja. batang rel kan dari baja, Itu batang gimana ya? rel itu baja. Apakah berhasil di rescue atau gimana? Soalnya itu kan baja berat ya. Apalagi kan tadi kan terhalang sama waktu juga dan Iya. biaya. Nah itu bagaimana untuk peran arkeolog dalam hal ini? Ini mau jelasin apa nih? Penanganan apa? Bagaimana penanganannya ya? Karena itu terkendala waktu, jelas terkendala biaya jelas. Jadi ya memang pada akhirnya ya memang harus diangkat karena itu kan calon stasiun, dimana kita harus gali tetap dari atas. Beda kalau yang nggak kena stasiun, kalau yang nggak terdampak stasiun kan kita bisa langsung ngebor dari bawah tanpa terdampak bagian permukaannya gitu kan, karena stasiun ya mau nggak mau itu harus ditangani gitu. Kalau misal rel tram itu kita cabut aja gitu kan banyak, otomatis malah akan merusak karena kan dia kan sekuensi ya saling terhubungkan sepanjang berapa kilo itu kan. 1,2 kilo. Kita harus tetap preteli gitu, kita harus tetap dismantling ya per Dismantling, komponen. Kita harus tetap bagaimana kita bisa melepaskan itu rangkaian sistem rel itu tanpa harus merusak. Jadi seandainya nanti akan dilakukan apa tuh pemasangan lagi ya, Entah namanya apa sih? pemasangan, pemugaran lah, pemugaran segala ya macam. itu gitu. Bebas. Kita udah apa namanya sih? Paham konteksnya. Jadi Kita udah rel mendata. itu di mana, Iya. temuannya di mana, kita lokasinya udah paham gitu. Iya, Gitu. gitu. Nah, tapi dari temuan tram itu kan itu beberapa ada yang diangkat berarti ya kalau nggak kena sama pembangunannya. Iya. Nah, itu berarti kalau udah diangkat itu di apa itu tram? Apakah cuma Jadi- disimpan doang apa gimana? Jadi rel tram ini kepemilikan PPD ya. Iya. Kita kembalikan ke pemiliknya, itu disimpan di Jelambar semua komponen. Jadi semua komponennya dalam arti sampai ke baut-bautnya itu kita simpan, sampai ke komponen paling kecil kita simpan, kita data. Itu semua itu perencanaan tim di lapangan itu ngambil keputusan cepat. Jadi kita siang hari bersama Iya. Mas Cece, Faiz, Erik, saya udah membuat metode gimana cara melakukan pelabelan rel tram ini. Jadi kita nggak cuma ngelabel satu rel, tapi double track dan 4 batang rel. Iya. Kiri kanan beda. Jadi ada berapa banyak puluh kode tuh yang Dan berapa ratus batang rel dari Iya. Harmoni sampai ke Kota Tua kan kita. itu 1,2 kilo. Itu kita angkat Itu. satu persatu. Ya. Jadi dulu kan rel itu kan asetnya. Misal kalau sekarang itu namanya punya Disupla. Iya. Nah, dulunya itu ada tuh punyanya Disupnya Belanda kan, Batavia gitu kan, punyanya Batavia gitu kan. Karena kan kota Batavia dulunya kan. Nah itu. Nah sekarang itu instansi itu gitu kan udah namanya PPD ya. PPD dulu. Namanya PPD dulu gitu Kan kan. jadi sekarang jadi milik Damri. Milik Damri sekarang, milik Damri. Nah, gudangnya itu mereka punya pool gitu kan buat naruh. Sekarang asetnya kan berupa berupa Transjakarta. Nah, ditaruh di situ tuh di kandang-kandang Transjakarta di situ, adanya di Jelambar. Nah, di lahan di sana ada lahan kosong, didesain sedemikian rupa gimana dibuat temporary storage ya kan, dengan pokoknya tetap terlindungi lah ya, kita
kita berupaya untuk men-preserve gimana biar nggak kena hujan karena nanti mungkin akan berkarat segala macam. Itu di situ kita gambar sama komponen-komponen kecilnya kita pisahkan, kita masukkan ke kontainer box gitu kan, sesuai sama bagian-bagiannya, mana bagian arde, mana bagian mur, mana baut gitu kan, komponen-komponen lain mana sambungan gitu kita kelompokkan jadi satu. Jadi nanti kalau misal mau, oke kita misal rekonstruksi lagi nih, misal di mana lah, misal ada museum atau di apa gitu kan, ya udah kita tinggal ambil aja semuanya udah terklasifikasikan dengan baik gitu. Nah untuk sejarah tram ini sendiri nih, itu sebenarnya tram itu emang dari awalnya katanya juga ada ditemukan fosil kuda, berarti dulu tram di Batavia itu diangkut kuda, lalu ada perawian mesin penggeraknya juga atau gimana? Ya kalau yang kuda kan ditemuin tahun 2019 awal ya. Kita nggak tahu itu karena ditemunya di kanal lah. Entah bisa jadi dari kuda tram atau kuda apa, karena harus ada penelitian lebih lanjut. Karena temuan yang di MRT itu nggak bisa harus cepat dianalisis di lapangan karena kondisinya waktu, biaya, dan tempat gitu loh. Karena temuan yang banyak harus kita collect. Jadi itu memang kita nggak bisa mengcover semua, tapi itu sudah semaksimal tim arkeologi dan tim kontraktor dalam menyelamatkan apa yang ada di bawah tanah tuh. Jadi memang pekerjaan itu benar-benar rescue, penyelamatan. Yang yang temuan tulang kuda itu kan sebenarnya lokasinya nggak ada jauh dari dimana ditemukannya struktural itu gitu kan. Dia itu si tulang-tulang ini ditemukan kemungkinan di bekas kanal yang sudah tertimbun. Sedangkan kanal itu aktif di masa-masa VOC abad ke-17an. Sedangkan tram itu ada di pertengahan abad ke-19, 1860-an kan. Tram kuda itu maksudnya tram pertama gitu kan. Sedangkan tulang kuda ini ada di periode kanal itu masih aktif kemungkinan. Jadi itu sebenarnya lebih tua dan ditemukannya memang lebih dalam. Rel tram ini ditemukan kan kita kalau tahu ya, kalau hukum superposisi normalnya kan yang atas lebih muda daripada yang bawah. Nah, yang temuan kuda ini di kedalaman 3 meter. Kecuali kalau misal tulang kuda ini di sekitaran 50 cm baru bisa kita bisa. Nah, karena ini di kedalaman segitu, ya kayaknya ini bukan bagian dari penggerak tramnya ini, bukan lokomotifnya gitu kan, bukan penarik tramnya ini gitu. Dia kemungkinan ya kuda-kuda yang ada saat masa VOC itu sendiri gitu. Dan bisa aja itu bukan kuda dari kota Batavia, karena kan lokasinya dia terdeposit di kanal. Dia bisa aja hanyut kan. Masih banyak kemungkinan. Karena gitu. yang saya tahu cuman memang rangkanya utuh tapi sebagian sini hilang. Ya. Nah itu kan perlu analisis lebih lanjut kenapa ini hanya kasih yang ini bagian apa harus kirinya hilang di kudanya. Jadi selebihnya utuh. Nah, tadi kan udah disebutin nih banyak temuan mulai dari jalur tram, terus fosil temuan tulang kuda, jadi udah dimention soal kanal nih. Nah, katanya itu ada juga temuan dari saluran air ya di bawah tanah Jakarta ini. Nah, itu gimana sih ketika ketemu saluran air itu? Awalnya di 2021 kita penggalian depan mandiri, ketemu rel tram ke bawah kedalaman 2,5 itu ketemu struktur rapi banget, tolak semua batanya. Itu kita semua nggak ada yang tahu. Bahkan sekalipun waktu itu ahli datang banyak yang berspekulasi, kita nggak tahu itu apa. Tuh, karena cukup besar dengan panjang 2 meter. Lebar 2 meter. Tapi panjangnya ya sepanjang kotak kita aja. Kan dia masih berlanjut. Iya, kali 4. Yang tampak ya yang digali di situ. Banyak spekulasi, ada yang bilang dinding Newport, ada yang bilang tempat persembunyian, ada yang bilang pedestrian. Itu kan asumsi semua, karena itu masih di lapangan tuh, belum bisa valid. Nah, akhirnya kita buat laporan, kita masih mempertanyakan, barulah terjawab di tahun 2021 akhir. Ya, setelah penggalian selanjutnya kita diketemukan di depan Bank DKI. Ya. Iya. Jadi itu yang penggalian pertama kan di Bank Mandiri yang sebelah utaranya jalan persimpangan itu kan jalan perapatan. Next years kan tahun selanjutnya kita gali lagi di sebelahnya sini gitu. Kok mirip gitu kan?
tapi dalam kondisi hancur hancur. karena kena penggalian untuk pembuangan air MRT. iya. Karena kita di arkeolog itu ditugasin itu memang pengawasan. Jadi kita dari sepanjang tiap hari itu 400 meter bolak-balik ke utara selatan untuk melihat penggalian. Nah kita saat sore hari itu kita lihat situ kok strukturnya mirip, terus kok kayak ada pipa. Nah di situ hari saya langsung menyimpulkan karena pernah lihat satu arsip itu ada saluran air, saya bilang beneran ada nih. Soalnya di arsipnya itu ya bilang perencanaan. Ternyata ada. Terus saya ingat juga di beberapa buku Dehan itu mengungkapkan bahwa saat penggalian itu mereka menemukan semacam air bersih atau tabung semacam itu di dekat Kastil Batavia gitu kan. Mereka bilang itu dan mereka nggak tahu itu apa. Iya pipa maksudnya dalam penjelasannya itu. Dan bahkan sampai penggalian Sutterheim terakhir ya, Sutterheim tahun 39 Kastil Batavia itu menyebutkan pipa ini berasal dari selatan gitu. Terus hanya sebagian melihat sebagian. Nah barulah di 2021 ini kita melihat secara utuh full dan itu sebagian hampir 90% masih utuh strukturnya 90% lah. Jadi dibongkar besar skala semua 1 jalan untuk pintu besar selatan ya? Iya. Iya jadi panjang tuh struktur. Jadi kita ngeliat pas dibongkar semua tuh karena kita udah tahu ke dalamnya berapa itu semua dilakukan dengan eskavator. Tapi semua diawasi dengan arkeologi. Jadi kita semua ngawasi. Jadi harus ada kerjasama antar arkeolog dan operator gitu. Jadi benar-benar bersih segala macam itu diperlihatkan dan memang besar banget ya. Kalau kita sebagai arkeolog ngeliatnya kayak wah nggak pernah Jadi itu kita lihat. narasinya jadinya kita melengkapi statement Sutterheim yang mengatakan itu dari selatan. Nah kita kan berarti kan informasi yang dia dapatkan masih sebatas itu kan akhirnya kita membuktikan dengan ditemukannya itu bahkan kita start dari hulunya, dari mana titik berangkatnya si saluran ini dialirkan ke arah utara gitu. Iya, sampai yang terakhir kan yang di depan musim Fata itu kan ada mancur tuh. Nah itu tempat airnya dikeluarkan itu dan itu salah satu tertua di Jakarta saluran airnya. Kan kalau dia bilang kan saluran air pertama di Batavia yang tahun 1922 Ledeng kan, itu yang Ledeng. Tapi kan nyata lebih tua. Ya, saluran air itu berarti ada jauh di bawah treknya itu. Iya. Dan sesuai dengan tadi yang di-mention kayak semakin dalam, Untuk posisi semakin bawah berapa berarti itu? Kalau tadi itu abad 17. Kalau perencanaan Dewan Hindia Belanda itu mereka udah merencanakan sekitar tahun sebelum tanggal 1750 ya, 1730 mereka udah merencanakan itu. Nah karena kita juga menemukan saluran pipa kayu. Nah itu yang masih kita pertanyakan dari kayu panjang sekitar 5 meter panjangnya, lubangnya juga buat mengeluarkan air ada saling menghubungkan. Nah apakah itu yang paling tua? Itu pertanyaan kita. Karena kita masih hanya ketemu 4 batang di satu tempat. Ya. Jadi di sepanjang dari Glodok itu sampai utara sampai sekitaran Sumandiri itu kan sepanjang 400-an meter lebih. Ada di beberapa titik yang memperlihatkan adanya tumpang tindih saluran antara saluran lama dan saluran baru. Di mana saluran lama ini sepertinya dia entah dirusak atau di apa, entah itu tidak berfungsi dengan baik, akhirnya dibikin saluran baru. Saluran lama ini yaitu yang tadi ada pipa kayu. Ini yang mix ya antara kayu, ada yang saluran pakai berbahan pipa terakota juga gitu. Tapi posisinya dia tumpang tindih gitu sama yang di satu garis itu kan sekarang. Jadi yang sekarang ini di musim bangunan diri depan itu kan sampai yang sekarang sampai yang start dari Glodok itu sebenarnya itu yang lebih muda. Itu lebih muda, tua, bukan lebih tua, ada yang lebih tua lagi. Jadi kita memang pertama kita berpikir ini yang lebih udah tua nih. Kita pas di lapangan di tahun 2022 ada lebih tua lagi gitu loh. Jadi kok nggak habis-habis temuannya gitu kita di lapangan. Kemudian kayak emang direnovasi kali ya Iya, kayak mungkin ini ternyata nggak bagus mereka buat lagi. Ternyata ini nggak bagus mereka buat lagi. Akhirnya kan sampai yang terakhir tuh artesis kan. Ya kan baru pipa ledeng itulah. Maksudnya sejarah air itu penting banget di Batavia. Air bersih itu loh. Saat span itu loh. Kita juga ngeliat dalam arti keren juga sih sampai nggak habis-habis temuannya ini gitu. Nah itu kan tadi kan
jalur tram ya kan. Jalur tram kan 1,2 km tuh. Nah, terus kalau saluran air ini kan katanya dari Glodok sampai ke yang Fathahillah itu. Nah, Sampai itu Kastil Batavia Pak. Kastil Batavia. Sampai Sunda Kelapa. Bukan Sampai oleh Kak. Sunda. Waterford. Waterford. Water Kastil. Water Kastil. Yang buat ngisi air kapal-kapal itu. Itu Sunda Kelapa bukan? Di utaranya Kastil ya, Waterford itu kan di utaranya Kastil. Iya, bisa jadi. Sunda Kelapa udah sampai ke pelabuhan. Nah, itu kan lumayan panjang tuh. Hmm. Itu apakah seperti jalur tram itu yang mana itu diangkat juga ketika nabrak sama pembangunan MRT atau dibiarin aja itu? Tetap diangkat tes. Yang kan Satu per satu. Di dismantling batanya sepanjang 400 meter blok by blok, dalam arti blok by blok itu batanya dilepas satu per satu, lapis per lapis, didokumentasi, iya, dipretelin satu per satu. Itu setiap lapis tuh kita foto, dokumentasi semua. Jadi sepanjang 400 meter tuh pipanya juga dilabelin segala macam, tapi kita sisain yang pengangkatan struktur. Jadi ada beberapa yang diangkat dari tanahnya, sama tanahnya kita angkat tuh. Oh, satu bongkahan gitu ya. Iya. Berarti ya? Nah, Dan kalau itu- untuk pengangkatan Wise lebih detail karena waktu itu saya menangani harmoni, jadi kita dipisah, kita nggak boleh satu di situ. Tapi itu tempat penyimpanannya juga yang tadi itu ya, yang di Jember itu apa? Enggak, Bukan? beda. enggak Yang- beda. Yang diangkat itu. Ini asetnya milik dinas kebudayaan. Maksudnya ini asetnya kan sebenarnya kan segala sesuatu yang dilakukan punya negara yang gitu ya. Nah, cuman ya kembali lagi karena ini punya wilayahnya ranahnya disebut kan akhirnya diserah terimakan ke disebut dari MRT awalnya gitu kan diserah terima, nanti yang mengelola selanjutnya berada di dinas kebudayaan DKI. Sepanjang 400 meter yang kita ekspos itu kita nggak, jadi ada perwakilan tertentu gitu kan, sampel-sampel tertentu dari struktur ini yang kita harus memperlihatkan konteksnya gitu kan, beserta matriksnya. Jadi kita tahu bagaimana teknologinya. Nah di situ kita coba angkat utuh beberapa sampel untuk melihat ya seperti ini teknologi konstruksinya dari saluran air itu sendiri gitu. Nggak cuma saluran airnya aja, ada beberapa bak kontrol karena ditemukan 4 apa berapa ya bak kontrol di sepanjang itu. Jadi setiap berapa ratus meter intervalnya sih nggak sama ya antar setiap bak kontrol itu. Jadi ada tempat buat ngefilter air gitu kan. Jadi air ini sumbernya kan dari kolam di Waterplatz, dari aliran Sungai Ciliwung yang dibelokkan ke Waterplatz. Mau Windy Tevez. Sekarang ada di sekitaran itulah kawasan Glodok itu pasar itu kan Orion itu di situ. Airnya dialirkan ke pipa, lalu disaring di bak kontrol di selatan di Glodok itu kan, difilter. Jadi nanti endapan-endapan itu kan akan kotoran-kotoran itu akan terendapkan di bawah kan, lanau-lanau lumpur segala macam. Jadi hanya yang jernih yang akan mengalir ke utara. Nah nanti berapa ratus meter lagi ke filter lagi gitu, sampai pokoknya 4 lah ya, 4 tempat filter itu pak kontrol buat filter itu yang ditemukan di lokasi kita gali. Bisa saja nanti sampai ke ujung ya lebih dari itu gitu kan, karena kan pasti akan terus diperbaharui kan apa namanya sih kualitas airnya itu gitu. Berarti pipa-pipa tersebut emang masih mengeluarkan air beroperasi apa benar udah mati gitu? Udah mati. Udah Tapi mati. hanya mengeluarkan air tanah. Air tanah. Jadi PP-nya udah mati lah. Kebanyakan udah baik kena endapan lumpur. Karena sebagian pas kita gali memang udah ditutup ya sama mereka sengaja. Iya. Itu sama temuan yang bakal ekspos ke pabrik itu kita sempat gali nemu pondasi dinding gerbang selatan. Pondasi. Dan emang infonya tuh yang tadi kan disebutin juga bata ya, tapi batanya itu ternyata juga ada bata, namanya disebutnya bata kuning. Iya. Nah bata kuning itu sebenarnya bata apa itu? Kata dulu. Jadi bata bukan berasal dari ya, Indonesia. bata kuning itu bukan bata yang berasal dari Indonesia, itu dari Belanda ya. Ya kan dibawa dari sana sebagai balance-nya kapal. Ya kan. Jadi ketika para pedagang VOC datang ke sini tuh kapalnya nggak kosong, diisi bata kuning untuk balance tuh. Nah, ketika mereka sampai, mereka turunin bata, masukin barang dagangan mereka, kita pulang. Nah, batanya itu yang digunakan di beberapa bangunan, termasuk ya di saluran air ini. Karena bata kuning ini kan
tidak merembes ya, seperti bata merah, dia kuat gitu. Jadi maka digunakan bata kuning. Jadi ada beberapa bata kuning. Nah, yaitu bata kuning adalah kalau kita dalam arkeologi di sana mengindikasi tua nih. Gitu. Kalau ada bata kuning dan bersusun, bisa tua. Mungkin di abad 17-18. Iya. Iya, kalau bata kuning. Nah, tadi kan udah dimention soal saluran air itu juga. Iya. Terus ada bak kontrol, ada pipa-pipanya. Nah, selain itu tuh ada apa lagi sih yang ditemuin di saat penggalian itu? Kita galikan di tengah jalan ya, jalan besar selatan gitu. Dimana jalan itu sebenarnya kan jalan kuno juga. Sejak zaman VOC sampai sekarang fungsinya masih tetap sebagai akses penghubung antara wilayah utara, wilayah Kota Batavia dengan wilayah selatan atau wilayah Jakarta Pusat lah ya, Freden, Jalan Bulunya gitu. Itu sebagai penghubung itu, otomatis lalu lintas kan di situ kan, maksudnya titik utama mereka akses utara selatannya di situ. Titik utara kita tahu ada pelabuhan, maksudnya ya pasti orang akan berlalu lalang lewat di situ kan untuk berdagang segala macamnya gitu kan dengan segala macam. Dan juga kanal kan. Nah, daerah situ kan juga ada kanal Molenvliet kan. Nah, kanal Molenvliet itu ya memang sebenarnya dulu ya selain sebagai irigasi juga sebagai alat transportasi kan. Transportasi mereka. Untuk menghubungkan wilayah tengah dan wilayah utara gitu kan, lagi gitu kan di situ tuh. Dengan kanan kirinya adalah jalan darat, jalan tanahnya gitu kan, jalan tanahnya. Kanal itu udah ada sejak 1648-49. Udah disobet lah aliran Ciliwungnya ke arah utara gitu kan. Jalannya dulu kanan kirinya masih berupa jalan tanah gitu. Nah, semakin hari maksudnya aktivitas perekonomian semakin rame gitu kan. Nah, lalu ya ada perbaikan lah gitu kan jalan gitu kan. Nah, terus dulu jalan itu masih pakai perkerasan bata ya. Jadi kita di lapisan selain kita menemukan temuan struktur rel itu gitu kan, rel tram sama saluran bata, kita kan tetap harus mengkaji stratigrafiknya kan. Situ kita lihat adanya layer-layer yang mengindikasikan itu kayak indikasinya itu bekas jalan gitu loh. Jalan yang ya bekas dengan permukaan bata lah. Ya, kayak bata taruh diinjek-injek jadi untuk biar tanah itu enggak ambles kalau musim hujan. Jalan itu ya akhirnya melintasi sekian abad sekian abad dengan akses yang sama antara utara dan selatan, tapi dengan bentuk-bentuk jalan yang berbeda-beda terus gitu, seiring dengan berkembangnya aktivitas masyarakat waktu itu gitu kan. Ada kanal, terus atasnya ada jalan tanah, terus atasnya lagi ada jalan perkerasan. Itu tuh kalau kalian dulu belum ada aspal gitu kan. Kita lihat kalau stratigrafi tuh tegas banget, itu kayak berasa masuk lorong waktu kayak ini zaman ini sampai zaman yang sekarang kita tuh ngelihat semua perubahan sejarah itu di lapisan tanah itu ditampilkan. Jadi kita kalau arkeolog kalau ketemu stratigrafi terus dia ngeliatin karena kita ngelihat perubahan itu. Betul. Jadi secara langsung proyek MRT fase 2 ini bisa menggambarin kayak bagaimana gambaran transportasi Jakarta pada 500 tahun yang lalu mungkin. Betul. Sampai sekarang gitu kan. Sampai sekarang. Faktanya seperti itu bentukannya. Iya, tetap di jalur itu. Dari mulai tetap wilayah itu tetap menjadi akses gitu loh. Sampai MRT juga kan, dan juga dalam arti MRT ini sebagai contoh buat kontraktor lain di mana pembangunan itu seiring dalam melindungi ODCB atau CB, ya kan? Atau mereka mengkaji, melestarikan, merawat gitu loh, tidak menghancurkan. Jadi arkeolog nggak selalu mengganggu pembangunan, justru malah selaras lah gitu. Karena memang harus ada beberapa yang kita nggak bisa diselamatkan, memang harus didokumentasi karena untuk kepentingan pembangunan. Itu jalan satu-satunya. Kan baik ada yang bilang kayak gini harus kayak gini. Memang gampang, tapi kenyataannya di lapangan susah. Baik-baiknya kan upaya pelestarian adalah kan dengan yang seenggaknya resep barcode. Yang penting kita tidak kehilangan data gitu.
arkeolog kan juga merusak. Iya, Benar nggak? segala bentuk perekaman. Segala bentuk rekaman itu harus jelas. Jadi kita tidak kehilangan konteks. Soalnya terus sampai dipretelin satu-satu. Iya. Nah, bayangin aja tuh. Dia sama Faiz dan Memang timnya. itu sekarang kita nggak tahu, maksudnya ya mungkin ini bangunan ini hanya terbengkelai sisa-sisa masa lalu yang nggak ada fungsinya sekarang ini gitu kan. Tapi kan itu narasi sejarah, Kita sejarah kan menambah. gitu. Kita selama saya kuliah juga nggak tahu deh kayak gitu. Gue berkabar ini ada bangunan kayak gini. Kalau tuh Bata bisa ngomong gini, zaman apaan ya tiba-tiba udah begini kan? Kalau itu bangunan bisa ngomong kan, lihat udah terpendam berapa tahun berarti 3 tahun lebih ya. Iya. 3 tahun lebih itu terpendam. Nggak ada yang tahu, beneran. Masih utuh kayak gitu. Nah, tadi kan seperti mention tuh ada kanal kan. Nah, dimensi dulu. Ya kan ada kanal nih sebagai Iya. salah satu transportasi. Berarti gambaran Batavia itu kalau bisa kita bilang sebagai kayak mirip di Venice Prancis gitu dong ya. Itu kan di Italia. Tadi maaf ya, salah. Jadi Amsterdam. Amsterdam Amsterdam. sebenarnya buat sistem transportasi pada zaman itu Iya. atau ternyata untuk pengendalian banjir gitu. Banyak. Jakarta kan sisi Iya, banjir. banyak. Pengelolaan banjir, iya. Salah kayaknya semuanya sih. Iya. Irigasi, Memang. iya. Awalnya orang-orang arsitektur Belanda dia nggak punya referensi nih. Bagaimana sih membangun kota di tempat yang berbeda dari tempat asalnya? Iya. Dia hanya mengcopy paste aja gitu kan, copy paste bentukan Amsterdam dengan kota yang ada di bawah permukaan laut ya. Bagaimana dia bisa mengatur jaringan kanal sebagai tempat transportasi, jalan segala macamnya gitu kan. Mereka kopas di Nusantara, di Jakarta intinya gitu. Di Batavia lah, mereka tempatnya. Yang notabene itu adalah wilayah tropis, Rawa. juga secara cuaca, secara kondisi geografis beda gitu kan, tapi mereka tetap aplikasikan gitu. Awal-awalnya ya mungkin berjalan sesuai rencana, tapi kan dampak-dampak yang setelahnya mereka nggak pikirkan gitu. Iya, gempa, gunung meletus, banjir, hujan. Tanahnya rawa, tanahnya Iya. aluvial gitu kan, sedimentasi dari gunung Salak, gunung yang ada di Bogor intinya. Karena aktivitas vulkanisme juga mendangkalkan kanal-kanal yang telah mereka buat gitu, wilayah tropis apalagi ada genangan sedikit menimbulkan penyakit gitu kan. Itu jadi ya bisa dikatakan transportasi ya memang dipakai gitu karena ada kapal yang melintas di situ gitu, karena referensinya mereka kan Belanda intinya kan seperti Iya. itu kan, jalur air buat berlalu lalang, bertahan lama juga gitu. Akhirnya ditimbunkan karena ya banyak kerugian lah, penyakit segala macam wabah. Ya itu menjadi salah satu pertimbangan akhirnya Haute Batavia ditutup, dipindah ke selatan ke Vreden gitu. Tidak sehat. Nah di Banten Lama itu kan juga ada kanal ya. Nah Ya. itu sedangkan Banten Lama itu kan jauh lebih awal dari Jakarta. Ya. Apakah kanal di Jakarta itu dibangun dengan konsep yang sama juga di yang sama di Banten Lama? Ini penggalinya kanan. Di Banten dia yang gali. Oh, Emang iya. Ya, lu gali. Siapa lagi? Sama Iya. ya, itu, Bang? Kita yang gali itu Faiz. Galian kanal Banten apa tuh? 2016. Itu penggaliannya kanal Penggaliannya kan kita gali waktu itu di kanal, Iya. di bagian posisi-posisi Iya, kan, iya. plot-plot kan, kita Iya. gali kanal. Memang ada kanal kan dulunya, tapi yang ditimbun. mungkin itu ini tapi mungkin ya karena kan kita kan belum kita nggak pintar-pintar amat untuk bisa melakukan justifikasi Iya, karena dulu kita masih newbie ya. Benar. Itu bukan dilakukan oleh orang Belanda sepertinya gitu, karena kan sebenarnya kanalisasi udah ada, maksudnya itu kan sebagai pengetahuan lokal juga kan. Tarumanegara juga melakukan itu Iya. gitu, yang jauh lebih tua gitu, melakukan sodetan-sodetan dari sungai utama itu udah menjadi maksudnya udah menjadi pengetahuan tersendiri gitu bagi orang lokal kita gitu kan. Nah tapi itu kan tidak semasif yang ada di Batavia. Iya. Nah di situ mungkin di situ sih. Mungkin ya Batavia karena ya beda kan mereka konsepnya. Tapi kanal yang di Banten itu juga nggak awet-awet juga gitu kan, ada dampak lain yang ditimbulkan. Ini saluran air juga masih lebih tua di Banten. Saluran air yang pipa. Kalau kalian pernah baca kan, mereka juga nemuin saluran air pipa. Konsepnya memang sedikit mirip, tapi mungkin ukurannya lebih Kecil. agak nggak sedang sih. Oh, iya, sedang. Ya kan lebih gede yang di ini, yang Batavia. di Batavia. jadi mungkin ini juga ya, kayak misalnya konsep kanalnya ini memang dari Belanda yang di Jakarta, tapi tetap tenaga sipilnya emang dari kita, soalnya kita udah punya knowledge-nya itu. Ya, kalau dibilang kemarin kita punya pengetahuan Banget lebih ya. ya. Ya kan kayak kota Banten aja kan berbenteng aja udah berbenteng sebelum Belanda datang. Iya, betul. Ya kan kita udah punya kenal situ.
Nah, tadi dari kanal-kanal ini ada nggak sih kayak temuan-temuan yang berasal dari kanal itu sendiri gitu? Atau emang udah nggak ada karena emang udah ditimbun sama pihak Belandanya ini? Temuan kanal. Kalau temuan kanal mah bisa nggak berkonteks ya, dalam arti bukan memang dari situ, bisa dari aliran sungai terus mengendap atau urugan gitu. Jadi temuan ini tidak berkonteks. Kalau temuan lepas ya dalam arti, karena banyak temuan yang kalau kemarin kita temuin itu ada lebih dari 1.000 lebih. Ya konteksnya jadi temuan yang terdeposisi Iya, terdapat di terdeposisi dasar kanal. terendap. Cuman Iya. yang asalnya kan kita nggak tahu. Nggak tahu asal dari mana gitu loh, karena nggak ada konteksnya nih, karena di kanal gitu kan. Mungkin aliran di tahun berapa terus dikubur, atau memang bekas pengurugan, karena kan kanal-kanal di Batavia kan memang diuruk di tahun 1927 tuh. Dari 1907 mereka mulai menutup kanal-kanal, hanya sebagian aja yang dipertahankan. Ya, tapi kan itu berarti kan emang ada ya, tapi cuman Ada. nggak ada konteksnya. Nah itu apa aja sih kira-kira yang itu kayak sampah atau gimana? Kebanyakan sampai sih, keramik, Ya, itu menjadi sampah. Sampah. Udah dibuang ke kanal. Iya. Iya, kayak kita barang pecah belah. Dibuang Temuan. aja gitu. Itu juga Dibuang. dari ini yang ada ribuan temuan juga yang kecil-kecil itu juga temuan pecah belah semua. Iya, pecah belah semua. Oh, tidak ada yang utuh gitu. Ada tuh beberapa ya, Ada beberapa. kayak Ada tuh. water filter tuh Ya. yang dari Inggris. Iya. Tuh. Tapi kan nggak semuanya dari kanal. Iya. Kita hanya kebetulan misal kanal itu kan bentuknya kan kotak-kotak ya, kisi-kisi gitu kan, kota Batavia. Nah kita paling kan hanya nge-cross nyilangi apa, Iya. nabrak-nabrak doang, nggak nyisir sepanjang kanal kita gali gitu. Jadi ada memang yang temuan dari darat juga gitu, maksudnya dari yang tanah biasa. Jadi dari tadi diceritain ada ditemuinnya struktur Rel, saluran air. saluran air. Nah terus langkah para teman-teman abang-abang arkeolog ini untuk pelestariannya itu nanti gimana tuh? Jadi temuannya itu nanti bakal diapain? Temuannya bakal diapain? Bertanya nggak? Temuan bakal diapain nih? Ya sejauh ini temuan yang sudah diselamatkan, dipindah ke gudang, ya kan, gudang yang khusus temuan MRT. Semua didata, ditempatkan pada posisi temuannya. Jadi di blok-blok segala macam itu temuan semua ditempatkan di gudang Pongkol. Nah, sebagian temuan yang diangkat itu ditaruh di depan stasiun Kota yang nantinya kemungkinan akan dijadikan galeri MRT di stasiun kota. Dan semua temuan itu akan dimasukkan ke situ. Itu rencananya seperti itu temuannya. Jadi pengerjaan selama itu akan dipamerkan. Jadi itu kayaknya masih lama sih. Prosesnya sampai 27. 28 maksudnya. Ya mungkin baru ya Stasiun kalian sudah lulus baru bisa menikmati. moda itu kan akan terintegrasi dengan stasiun kota. Iya. Jadi mereka nanti bagaimana alur pergerakan pengunjung, penumpang gitu kan. Jadi nggak cuma mencelup naik MRT terus ke kota gitu kan. Jadi mereka ya disajikan dengan apa yang ada gitu kan, historis Jakarta masa lalu. Ya Di situ, BTS lah, behind the scene dalam pembangunan tuh nemu apa aja kan dipamerin gitu loh. bahwa kita punya cerita dalam melakukan pembangunan stasiun Iya. dan MRT. Karena orang kalau kita dalam yang suka sejarah atau ya peninggalan masa lalu kan selalu melihat yang ada di atas. Jelas kan kita melihat di atas. Tapi kita nggak pernah tahu ada apa yang di dalam tanah. Penuh surprise di dalam tanah itu. Kita bisa mengira ada ini, tapi nyatanya juga kadang wah ada ini gitu segala macam. Itu yang bikin arkeologi terkejut di lapangan tuh. Kita udah berpikir ada ini, kalian juga pikir pasti ada ini nih, karena kosong. Kalau nggak nyangka ada. Iya, nggak nyangka. Itulah yang membedakan seorang arkeolog gitu sih. Karena kita mainnya di dalam tanah nih. Jadi ada bagiannya. Berarti semua temuan ini bakal digalerikan ke di stasiun kota tua nanti gitu. Enggak juga, sebenarnya sih nanti pokoknya ini kan ranahnya yang punya kebijakan. Iya. Jadi Tapi kan rencana-rencana itu kan seperti rencana itu. aja. Mungkin nanti bisa ditinjak lanjuti. Karena kalau misal dimasukkan ke situ juga nggak muat. Karena Plaza banyak itu banget. seluas apa sih dibandingkan dengan dari berapa kilometer itu Ya makanya kan perlu kurator-kurator yang untuk memilihkan galeri itu seperti apa. Dan kalau terlalu kan? banyak koleksi kan juga nggak menarik, ribet gitu Dua kan. gitu kan. Paling dipilih yang beberapa aja, yang masterpiece. Kemungkinan kalau misal memang
dari manapun gitu kan yang tertarik misal untuk mempelajari, mengkonservasi, melakukan apapun gitu kan terhadap teman-teman yang telah kita temukan itu ya bagus gitu sebagai media pembelajaran. Misal di sini kepengen gitu kan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan itu sekarang kan sudah menjadi miliknya dinas, tinggal bagaimana kita melakukan administrasinya lah gitu kan, langkah-langkah itu kan peminjaman segala macam. Terus kan berarti sampai sekarang kan juga masih dilakukan penggalian ya. Iya. Pengerjaan. Iya, Boleh pengerjaan. dikasih tahu nih, kira-kira Apa? bakal ada temuan lagi kah atau ada indikasi-indikasi juga? Temuan itu bukan dari kita untuk mengetahui ya, teman itu adalah laporan dari MRT. Jadi arkeolog ini dipanggil, kita punya temuan ini baru nih. Jadi setiap ada temuan yang ODCB itu tim arkeolog dipanggil untuk menangani hal tersebut gitu. Jadi sistemnya seperti itu, bukan kita datang ke situ terus mencari enggak, tapi terus kayak supervisor ini. ya enggak, kita hanya dipanggil untuk menangani struktur yang harus tangani seperti itu. Jadi memang dengan pembangunan ini beberapa, kalau yang kota 203 mah selesai ya, udah bersih, clear. Tapi kita mau wanti-wanti sih, maksudnya berdasarkan kajian aksi segala macam. Nah, di sini ada titik nih potensi potensi nih, gitu. karena sebelumnya kita penggalian tahun 2001 ketemu. Jadi kalau mereka bangun situ, hati-hati di sini ada nih, kita udah tahu di sini ada nih, di sini ada nih, karena berdasarkan apa yang kita gali waktu itu. Jadi itu udah ada rekomendasinya. Berarti kan juga terus kan kayak temuannya di 203 ya. Ini kan juga telah dibikinin sebuah pameran. Nah iya, makanya seperti Jakarta dari Kota. Nah itu hanya sebagian yang keluar, yang keluar itu. Tapi itu kan orang kan menarik lah pameran itu. Berarti ini kan juga bakal di galeri ini kan masih lama ya. Terus narasi pelestarian ini untuk para arkeolognya ini untuk terus kayak menggaungkan kalau di Jakarta tuh tetap ada saksi-saksi sejarahnya dan gitu perkembangannya. Sama ada pesan-pesan nggak kira-kira buat ke masyarakat kayak temuan-temuan itu dianggapnya tuh sebagai buat sejarah kita kah, atau itu malah kan banyak orang-orang yang juga emang memandang ini kolonisasi ini kayak harus dihilangkan gitu. Kan ini bukan masalah ini kolonisasi ini gitu. Jadi kita tidak pernah mengagungkan kolonial gitu loh. Tapi inilah sejarah narasi perkembangan kota. Kalau misalkan nggak ada narasi perkembangan kota di masa mendatang, orang akan bilang Jakarta dulu terbentuk gimana ya? Nggak ada yang tahu, ya kan? Kita hilang narasi tersebut. Misalnya dengan kita mendokumentasi, menarasikan, kita tahu perkembangan kota kita seperti apa dulu dari masa ke masa untuk menjadi lebih baik. Nah banjirnya sampai sekarang, sejak kapan banjir? Dari Indonesia belum lahir jadi banjir, ya kan? Dan itu juga untuk setiap misal pembangunan, terutama yang melewati kawasan-kawasan heritage gitu kan, ya memang perlu adanya kajian tersendiri gitu kan, khususnya terkait bagaimana mungkin daerah tersebut mempunyai latar belakang sejarah budaya yang lebih dalam, lebih tua gitu kan. Nah itu perlu kita angkat gitu kan kajiannya gitu kan, penelitiannya sebelum pembangunan yang mungkin nanti sifatnya bisa merusak apa yang telah ada sebelumnya. Indikasinya seperti itu sih untuk bagaimana melestarikan itu gitu. Baik, terima kasih untuk Mas Argi, Mas Faiz. Jadi begitulah teman-teman Bawah Payung, bagaimana para arkeolog muda ini dalam ini soalnya kita satu alma mater. Satu alma mater juga. Mohon maaf juga untuk saya sendiri Ahmad Raihan. Saya Alexander, jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih.